أفلا يتدبرون القرآن. Yang belum buku Bapak yang dari Kang Haji kemarin belum saya terjemahin. Sebisa mungkin lah kapan waktunya. Nggak bisa di rumah itu, buka laptop nggak bisa. Hah? Bukan masalah itu, kalau masalah beli mah bisa buat tinggal. Bayi. Oh bayi. Iya. Udah bayi sekarang. Bisa nggarap. Nah, kalau Sabtu di sini juga nggak ada ngantuk. Terus ada apa aplikasi yang bisa, nggak ada sih sebenarnya ya. Saya ngomong dia ngetik gitu. Tapi itu isi ceramah Eyang semua. Buku Bapak itu isi ceramah Eyang. Bapak aja nyatet, masa kita kagak nyatet. Jadi keseriusan untuk menjadi guru itu enggak ada. Belum kelihatan lah yang serius kedepannya, apa generasi kedepannya untuk menjadi mangkok. Ada. Kalau dilihat dari catatan sejarah, dilihat dari kronologi gitu, Bapak itu ya, saya ngebayangin tuh berilustrasi Bapak datang dari Garut, jauh-jauh berangkat dari Garut ke Bandung, dengar ceramah, catat, terus dipraktekin seminggu, tiap minggu kan, seminggu sekali. Soalnya tanggalnya itu nggak berurutan. Kadang-kadang ada yang jauh tanggal berapa, oh berarti Bapak bolong berapa minggu. Ikut. Itu yang dari Kang Haji saya pelajari. Tanggalnya dulu gue pelajari. Kalau saya seminggu sekali menghadiri pengajian Bapak catat. Dan waktu masih seger Bapak gitu, papan tulis bukti sejarah yang gak dihapus oleh Kang Iis. Terakhir sininya kan cuma ceramah. Dulu mempelajari lebih dalam tentang aja bab apa, bab iman, bab apa. Saya ngikutin beberapa kali aja, berbenturan sama sekolah kan. Dan Bapak juga sepertinya kehilangan semangat karena nggak ada anak muda, sepuh semua. Jadi dulu rajin Asep tuh waktu zaman Bapak Maulid Asep. Dulu dia sudah di Bambang. Kita rajin cuma penyiaran kan aktif Bapak itu di libur. Tuh kan ada yang memberikan statement, memberikan kesaksian. Nah, menjadi guru agama. Nah, ngaji kita itu dulu kan catat bawa buku. Tuasi yang kuliah di Bandung, tuasi Asep yang rajinnya karena dia uangnya di situ. Setiap Bapak Catat. anak kesekian. Kalau saya nggak apa, karena saya sekolahnya STM Mas, buku itu dilipat cuma satu, dilipat disakuin gitu, jadi wajar lah catatan itu berceceran di mana-mana. Catatan waktu bapaknya ceramah apa ngejelasin, wajar berceceran.
STM tahu sendiri, lipat set, necis, rantai aja di sini. Tapi ada juga ya pro kontranya kesininya, karena kebiasaan dengar ceramah, nggak tahu sejarah kronologi awal, wah ngaji enak kudu nyatet kan gitu, ada bahasa itu keluar. Padahal Kang Haji itu mau membangkitkan lagi, siapa tahu ada anak muda. Memang ada anak muda sana, ada Atep, ada siapa? Hah? Delu. Ini mengaji ternyata nyatet. Kedengeran itu juga bahasa itu. Hah? Ini yang ngawas buku tuh catat atau Wah, gitu. Ya, nggak aja namanya. karena ada hal yang ini Bapak juga ada papakemnya lah, papakem Bapak yang Bapak catatan Bapak. Tapi di luar itu ada kata-kata yang berkembang itu. Di luar apa yang diajarkan Eyang. Sama. Saya yang saya rasakan begitu juga. Ini saya pakai papakem. Tapi ada kata-kata yang keluar di luar papakem sebagai pengembangan atau sebagai dulu begitu. Saya sebenarnya untuk malam Jumat malam Sabtu ini tolong hadirkan anak muda deh. Untuk apa? Kan kita itu mau ngawal yang lahir, mursid. Boleh bilang mau jati. Hah? Kain mau Jadi catatan. Ini sebetulnya malam Jumat doang. Tapi ya dengan ini juga sebenarnya sebagai catatan kan. Tinggal bagaimana memaksimalkannya aja anak muda. Ada hal-hal yang pengembangan dari papakem atau kata-kata yang keluar nggak disangka-sangka. Sampai yang ngomong gitu, lo baru jadi anak didik Eyang, anak didik bapak bilang, Eyang bilang loba anak didik bapak nu jadi nganu bisa yoyo. Yang jadi itu banyak, tapi yang bisa cuman Pak Bapak yoyo. Artinya kan dengan terus memperhatikan juga Eyang kan nggak lepas di Bandung pengajian, di Garut pengajian, perhatikan juga perkembangan seperti apa, keluar statementnya, keluar bahasa. Ya memang iya, banyak yang sebetulnya anak didik Eyang itu banyak yang sakti, banyak yang jadi lah. Tapi untuk meneruskan ajaran, pernah dengar lagi nggak selain di Garut? Ya mungkin boleh modal sombong. Loba nu jadi cabang-cabang nganu bisa, maksudnya bisa itu kan
memanfaatkan fasilitas yang teknologi termasuk. Kamu harus direkam, Om. Mau kadein batur ya. 1 menit. Hah? 1 menit. Enggak. Kan bayar lah. Omongan bebas. Makan bebas deh ya, Bang. Ya kita lihatlah ke depannya. Semoga kita bisa mempertahankan apa yang diupayakan sama para pendahulu Wahedi Wahendri. Dengan terus begini, dengan terus formasinya tidak mempertahankan formasi. Apa yang udah dibentuk Bapak itu Dewan Pembina dan Dewan Ustadz, ya kita upayakan terus sampai nanti lahir yang namanya musik, lahir kembali. Emangnya kita nggak ada misi apa? Harus ada misi dan visi ke depannya. Materi ada, bab apa yang perlu kita uji atau kita latih, terus kita habis latihan kan ujian. Setiap kasus, setiap materi diuji, ada tuntunannya, bab apa. Tinggal kita ngelaksanain, tinggal mencari muridnya dulu lah. Untuk ngebentuk guru itu tuntunannya sudah ada. Orang judulnya ini, panduan guru tuntunan kader, atikan anak didik untuk membimbing, untuk atikan itu untuk mendidik. Ya kalau ngelihat kronologi Bapak sih susah lah kita mencari model yang seperti itu. Tapi kalau Gusti Allah ngersakeun mah pasti akan mendatangkan. Dari kecil sudah tirakat Bapak itu. Dan kita juga belum bisa mencari yang dari kecil tirakat siapa. Ada yang nyerempet juga tirakatnya males. Ada juga yang rajin tirakat nggak nyerempet. Jauh kemiripan. Gimana mu? Kemarin mau ngaji, kemarin tempo hari beberapa kali ada datang ngaji. Muhaimin. Hah? Bapaknya Ustadz. Diberdayain Om. Bisa aja jadi kameramen. Suruh datang malam Jumat, malam Sabtu jadi kameramen. Tapi nggak digaji dulu lah. Yang penting datang dulu. Datang bonusnya dapat ilmu. Gurunya udah ada. Nggak nyari anak di sini. Gini ya, kalau kayak saya gini. Biar gimana getar. Harusnya yakin. Bisa ada garing merahnya.
kemarin katanya lagi bikin film belum belum jadi deh. Siapa? Yakin? Oh, Yang ditanya apa? baik, batur, ya, batur tuh mau ternyata temu gitu ya. Nggak pernah, tapi berhan, sampai itu kemarin, itu berlari, Ayo. aja, Iya. jadi tengah bunga ya. Kalau kemarin pengenalannya nggak dari itu, justru dulu orang bawa pertama orang datang orang baru, dia bawa buku diketawain, dilendekin mah. Kuat gitu kan. Ada dulu temannya Andre tuh orang Padang, pengen ikut dia datang bawa buku, ya bawa buku. Yang ngeledekin Iwan senior-senior. juga senior juga. Tadi berprinsip tadi dari sini nanti udah tuh dari awal udah dikenalin kayak gitu. Jarang kali di Manggarai yang sama sekali lah itu kan. Sampai sekarang anak didik Bapak, Ikhwan saya, punya prinsip begitu. Ah, lu masih baca. Punya prinsip begitu. Nih kita nih ada tuntunan terus diguar. Ada yang berprinsip, ah lu kan masih baca. Lu terus mau ngapain? Ngaji itu mau ngapain? Ngobrol. Ngobrol nggak usah ngaji, ngobrol aja. Bapak justru ngelarang gitu. Ngaji, ngomongin agama di golodok, kita sarwana ngobrol. Ngabako itu namanya, bukan ngaji. Ngaji mah begini, ngaguarkeun atau membahas, mengupas. Soalnya begitu, saya masih kecil itu masih memperhatikan, masih ada catatan sejarah dalam diri saya, karena memperhatikan begini. Ada yang diguar, dicatat sama, karena berhubungan yang sepuh mah udah gak bisa nyatet, satu kedua buta huruf, maaf saya sebutin, Cibalong banyak yang seperti itu. Tadinya bisa tulisan bahasa Sanskerta, diganti bahasa Arab, diganti bahasa Latin, jadi buta huruf tuh lantaran bisa bahasa Arab mah bisa baca, tapi bahasa Latin nggak bisa. Buyut saya itu buta huruf, maka itu nggak mencatat. Dulu itu ada periode yang nggak mencatat. Yang mencatat ada sejarahnya, saya hafal. Bapak itu ngajarin ngaguar, nyatet di papan tulis, suruh nyatet. Saya sendiri suruh bawa buku. Nah, ada persepsi di kita masih anak didik Bapak Yoyo, Ikhwan saya. Lo masih baca, mau ngapain? Emangnya seperti apa maunya? Al-Quran aja dibaca, Rasulullah aja suruh baca. Emang kita mau melebihi Rasulullah nggak baca gitu, ceramah nggak baca? Bapak aja baca kok. Apa yang dibaca sama Bapak? Itu yang belum digali sama kita. Bahkan yang ngomong itu juga pun nggak tahu yang digali sama Bapak. Yang dibaca sama Bapak nggak tahu. Gini lah, saya kasih tahu ya. Kamu Mas Inok bisa berpikir, bisa mikir. Sebenarnya berpikir tuh ngapain? Baca atau denger? Kan itu. Yang namanya berpikir itu membaca atau mendengar.
sok sejernih-jernihnya lah, sejernih-jernihnya. Mikir, sebenarnya lagi dengerin kita. Cuman bukan telinga ini yang dengerin, saya berkali-kali. Ketika kita berpikir, sebenarnya kita sedang mendengarkan. Atau ketika kita berpikir, sebenarnya kita sedang membaca. Apa yang kita baca, ya kan? Perihal yang gaib. Coba jernih nggak Mas? Kebayang nggak apa yang saya omongin barusan? Nah itu Bapak tuh begitu. Tetapi itu tidak bisa kalau tidak dilatih dengan Al-Quran, tidak membaca, dilatih dengan bacaan-bacaan yang sudah ditentukan, Al-Quran dan Sunnah kan. Karena apa? Al-Quran yang mushaf itu sejatinya adalah kacamata supaya kita bisa lebih jernih membaca alam semesta, membaca tanda-tanda kan gitu. Ini yang masalahnya, yang disebutnya apa ya, antipati, disebutnya apa enggak Om? Apa selain antipati apa yang menolak itu apa? Bahasa keren, bahasa psikologinya a priori duluan, antipati duluan. Tabu deh. Hah? Ini kan yang ketolong tabu. Karena Bapak kalau ceramah nggak bawa kitab, betul. Sekelas Bapak itu wajar. Oh, sekelas kita itu asbak. Ngomong kayak gitu, lo katanya ceramah ke atas mimbar pakai masih baca gitu. Ya mau ngapain ya? Gue tuh bukan mangkok, asbak. Wajar kalau saya masih baca. Apa yang harus dibaca, yang nggak dibaca? Rasulullah aja suruh baca. Apa yang dibaca sama Rasulullah? Kalau Rasulullah sampai bergetar kan, bacalah. Bergetar kan? Kan belum nyampe ke situ aja udah belagu gitu. Ente sekalian ini. Suruh bawa buku nggak bawa buku. Suruh baca nggak baca. Baca itu sebetulnya. Cobalah merenungkan begini. Sedang kita merenung, berpikir, sebenarnya lagi baca. Satu, atau sedang mendengarkan. Makanya di Al-Quran tuh kalau nggak ikro, ya celuk. Dengarkan. Ada yang membacakan soalnya. Kalau di WC itu lagi ngapain, baca apa lagi mendengar? Dengerin di WC mah kebanyakan. Bayangin kita ada tuh. Sedang merenung, sedang berpikir, itu sebenarnya kita sedang membaca atau sedang mendengarkan. Siapa yang membacakan, siapa yang, ya kan? Kerasa nggak? Nah itulah kualitas. Oh, gue jadi ngebukain rahasia ini. Udah ada yang nonton belum? Berapa orang? Aduh, sama orang-orang kayaknya merenang. Rahasia sesungguhnya. Dari mana saya tahu? Mijitin, makanya Bapak. Rajin-rajin mijitin Bapak. Jadi dikasih tahu. Kalau nggak rajin mah nggak dikasih tahu rahasia-rahasianya. Bapak nangis teu aya. Kumaha ta mijitin saha? Jadi sombong gue. Pedal kesombongan.
Iya loh, gitu. Ya kan? Padahal seseorang ketika di mimbar sekalipun siapapun orangnya, Mas Inok udah saya ajarin, Om Bani udah saya ajarin, bukan cuma di mimbar, tapi tontonlah, belajar di YouTube seorang ulama besar misalnya atau ustadz yang kondang lagi bicara, siapa yang lagi bicara? Kan kelihatan. Terus aja perhatiin. Oh, ternyata yang ngomong atas nama Anu. Kelihatan. Kelihatan atas nama siapa. Makanya kita harus tetap belajar sama iblis lah, biar dikasih tahu. Belajar sama iblis, karena iblis baik hati, memberitahu semua pengetahuan yang tidak dikasih tahu kepada orang lain. Tapi gimana caranya supaya tidak tergoda iblis? Nah, itu ada rahasianya. Jangan dimusuhin. Semakin kita memusuhin iblis, semakin gencar dia menggoda. Semakin gencar untuk menjerumuskan. Jadi, satu-satunya jalan untuk bagaimana tidak tergoda atau tidak terjerumuskan dengan bersahabat. Kita punya musuh, satu-satunya jalan supaya aman di jalan kita, supaya tidak dicegat di jalan, musuh kita baikin, kita temenin, jalin persahabatan. Kalau dimusuhin, diancam terus di jalan, awas lo kalau lewat sini, awas lo kalau lewat sini, kan begitu. Fenomenanya begitulah, konsepnya atau filosofinya. Udah tahu kan iblis itu musuhnya atau memusuhi Nabi Adam dan keturunannya. Dia yang memusuhi. Kalau kita jangan memusuhi. Dia yang memusuhi lantaran sakit hati. Dibilang sesat sama Allah. Kan gitu. Ya. Apa kita merasa dimusuhin? Terus kalau kita kalau dia bilang gua akan menjerumuskan anak cucu Adam, kan ada ancaman. Supaya nggak terjadi ancaman itu, kita baik-baik, menjalin hubungan, jalin persahabatan. Gimana sih? Udah tahu musuh, dimusuhin, ya perang terus lah, damailah, berdamai dengan iblis. Ini judulnya malam ini, berdamai dengan iblis. Oh iya loh, realnya kita real punya musuh di gang sana. Selama kita memiliki rasa permusuhan, kita nggak aman lewat sana, benar nggak? Supaya satu-satunya jalan supaya aman lewat situ, gang itu, berdamai kan? Maka berdamailah dengan iblis. Itu konsep saya mah sederhana.
maka iblis nanti akan memberitahukan semua pengetahuan yang tidak diketahui oleh khalayak umum. Gimana Mas? Setuju nggak? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berdamai dengan iblis. Minanas itu. Loh, Minasa itu. Minanas. Banyak minasa itu. selama kita terusin ya. Selama kita masih ada permusuhan dengan yang disebutkan di Al-Qur'an adalah musuhmu. Ya. Selama kita ada permusuhan, selamanya kita terancam, tidak akan selamat di perjalanan. Makanya satu-satunya jalan supaya aman di perjalanan, berdamai. Keris mancing warangka, damai. Ojo perang mesat, ojo mesat keris. Tapi makanya kenalin dulu iblisnya, kenal dulu dengan iblis, diketahui dulu lah. Kalau selama nggak diketahui nanti berimajinasi terus, oh, jangan iblis makhluk yang begini bertanduk dan segala macam, matanya merah melotot. Jangan-jangan itu ilustrasi. Kalau udah tahu kenal sama iblis mah asik kok, asik. Ini pengajian apa ini? Gaji apa ini? Yang lain mah para ulama suruh musuhin iblis, ini malah suruh berdamai. Loh, saya sih dari kehidupan loh, real kehidupan kita. Bila kita bermusuh, punya musuh di suatu persimpangan jalan, maka kita tidak akan aman selamanya melewati jalan itu. Satu-satunya jalan, satu-satunya cara untuk bisa aman melewati itu, berdamai dengan penghuni yang jalan itu, persimpangan itu. Betul kan? Begitu nggak? Disuruh loh sama Al-Quran, disuruh kita itu sama Al-Quran. Muhlisin ila muhlasun, kata iblis juga, kecuali sudah berdamai. Sampai kiamat pun aku akan menggoda, menjerumuskan anak cucu Adam, kecuali yang muhlasun. Kita jadilah orang muhlasun, mau berdamai dengan iblis. Ini ngaji apa sih ini? Gitu. Bapak pernah ceramah, pernah cerita, kalau orang lain memusuhi kita, berbuat jelek kepada kita, jangan dibalas oleh kejelekan, balaslah dengan kebaikan. Nanti orang itu akan malu sendiri. Gitu nggak? Pernah dengar nggak? Dari konsep itu saya ngambilnya. Ya, kalau kita dibilang Al-Quran mengatakan bahwa musuhmu adalah iblis, adalah musuhmu. Ketika kita ada pemikiran iblis ada musuh, lah kita itu jadi iblis. yang akan menggoda anak cucu Adam. Jadi seolah-olah kita memusuhi musuh Allah, ikut-ikutan memusuhi musuh Allah. Kita mah anak cucu Adam itu sebagai apa ya? Ketempuhan buntut maung, Om. Ya. Atau kena getah pepayanya, kena getah nangka, getah nangkaeun.
iblis memusuhi Allah lantaran cintanya lebih besar kepada Adam. Secara kronologi, iblis itu puluhan tahun, ribuan tahun sudah mengabdi kepada Gusti Allah, ya kan? Bahkan sempat menjadi pimpinan para malaikat untuk menumpas kejahatan di muka bumi dulu sebelum Nabi Adam diciptakan. Tiba-tiba setelah menjadi asisten tangan kanannya Gusti Allah atau asisten, tiba-tiba aku ciptakan makhluk untuk memimpin muka bumi. Sakit hati dong, sakit hati. Seharusnya gue nih gitu yang harus memimpin di muka bumi. Ini ciptaan baru suruh mimpin. Nah itu sakit hati. Masa gue harus tunduk sama ciptaan baru? Kan saya sudah mengabdi ribuan tahun kepadamu ya Rob, kata iblis. Paham nggak? Fenomenanya sekarang di PPAI, ya, aku tuh sudah mengabdi Bapak ribuan tahun. Tiba-tiba ada aku ciptakan makhluk baru untuk memimpin di PPAI. Sakit hati gak itu yang gitu ya? Terus gimana? Kita musuhin yang itu apa berdamai dengan yang sakit hati? Hah? Apa kita ikut-ikut dan memusuhi yang sakit hati atau berdamai kepada yang sakit hati? Berdamai. Kalau kita tarik skala kecil ya, ini skala besarnya tadi Gusti Allah dan iblis dan Nabi Adam dan para malaikat. Skala kecil seumpama Bapak, terus ada yang mendampingi Bapak ribuan tahun lamanya, tiba-tiba ada anak muda yang ditunjuk sebagai ini yang akan memimpin sebagai mursyid penggantiku. Sakit hati nggak yang mendampingi? Sakit hati kan? Ini yang ditunjuk nih seharusnya bagaimana? Ikut-ikutan memusuhi ini atau berdamai? Berdamai. Gimana sih? Kita mau kok malah ikut-ikutan memusuhi iblis? Jangan, berdamai. Karena itu mah kita kasusnya belum diciptakan. Kasus itu mah belum diciptakan. Perselisihan antara Allah, Gusti Allah dengan iblis itu, Nabi Adam itu belum diciptakan, baru dibicarakan. Ya. Gimana sih? Fenomenanya gimana sih? Skala kecilnya gitu lah. Ini belum nggak tahu kasusnya yang ditunjuk mursyid sebagai pengganti Bapak misalnya. Ini contoh. Saudara-saudara ini contoh ya. Jangan diambil hati. Ini contoh untuk menggambarkan iblis dan kasus iblis, Gusti Allah, malaikat dan Nabi Adam. Bapak sejak pertumbuhan YPPAI ya sudah ada yang mendampingi ribuan tahun lamanya, ya. Tiba-tiba Bapak nunjuk anak muda, ku jadikan dia mursyid penggantiku, misalnya. Ini sakit hati nggak pendamping? Sakit hati kan? Terus ini mau ikut-ikutan musuhin ini? Dapat nggak Mas? Dapat nggak? Nah, gitu maksud saya.
Dapat nggak Om? Dapat. Kok jadi pada bingung sih? Karena apa? Doktrin di awal kita sudah dimasukkan. Ilustrasinya udah saya kasih gambaran banyak, Pak. Penghuni simpang jalan, kita misalnya, ya kan? Dengan cara damai lah kita bisa aman melewati itu. Berdamai. Kita nggak usah ikut-ikutan memusuhi iblis, karena itu persoalan di awal ketika menciptakan Nabi Adam. Dan Nabi Adam sendiri pun kan nggak tahu duduk persoalan yang jelasnya kan. Ya, gimana sih? Ya Allah, tolong. Gue terlalu ekstrim ya. Ekstrim gak Om barusan? Penonton seberapa orang Om? 2. Untung 2 kenel. Kalau udah sampai banyak ngeri juga gue ngomong begitu. Kak Om. Hah? Oh, Garut. Cok, lagi apa yang perlu dibahas?